Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang diperkirakan berpusat di Tatar Pasundan, tepatnya di sekitar Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi. Meskipun popularitas kerajaan ini tidak menonjol sebagaimana kerajaan Demak, Mataram, Banten, dan Cirebon. Dalam literatur sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, keberadaan kerajaan ini memberikan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan orang Sunda dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa Barat, sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kerajaan ini didirikan di tahun 721 Masehi oleh Prabu Tajimalela, keturunan dari Raja Retikandayun dari Kerajaan Galuh di wilayah bekas Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan ini juga pernah dikenal dengan nama Kerajaan Himarbuana sebelum berganti nama menjadi Sumedang Larang. Sumedang Larang berstatus sebagai bagian dari Kerajaan Sunda dan Galuh antara abad ke-8 sampai abad ke-16 Masehi, di mana penguasanya berada di bawah penguasa kedua kerajaan tersebut. Ibu kota Sumedang Larang di saat pendiriannya berada di Citembong Girang yang saat ini masuk dalam wilayah Desa Cikesi, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sumedang Larang. Di masa kerajaan terdapat yang pertama adalah Prabu Guru Aji Putih atau Raja Tembong Agung. Kedua, Batara Tuntang Buana atau Prabu Tajimalela. Ketiga, Jayabrata atau Prabu Lembu Agung. Keempat, Atma Brata atau Prabu Gajah Agung. Yang kelima, Jagabaya atau Prabu Pagulingan. Yang keenam, Mertalaya atau Sunan Guling. Yang ketujuh, Tirtakusuma atau Sunan Tuakan. Yang kedelapan, Sintawati atau Nyimas Ratu Patuakan. Yang kesembilan, Satyasih atau Ratu Inten Dewata Pucuk Umum, yang kemudian digantikan oleh suaminya yaitu Pangeran Kusumadinata I atau Pangeran Santri, dan di masa kerajaan raja terakhirnya adalah Pangeran Kusumadinata II atau Prabu Gesan Ulun. Semenjak Kerajaan Sumedang Larang bergabung dengan Kerajaan Cirebon, terdapat pula raja-raja yang memerintah di masa tersebut. Raja yang pertama adalah Pangeran Suryadiwangsa atau Raja Gempol. Yang kedua, Pangeran Ranggagede atau Kusumadinata. Yang ketiga, Raden Bagusweruh atau Pangeran Ranggagempol. Yang keempat atau yang terakhir adalah Pangeran Panembahan atau Ranggagempol III. Islam di Kerajaan Sumedang Larang. Penyebaran agama Islam di Sumedang dimulai dari keraton setelah ulama yang berasal dari Cirebon menikahi Ratu Pucuk Umum yang kemudian diangkat menjadi Raja Sumedang Larang pada abad ke-16. Menikahnya ulama asal Cirebon kemudian diberi gelar Pangeran Santri, merupakan cikal bakal bagaimana ajaran Islam mulai tersebar di Tatar Sumedang Larang. Sebagai seorang ulama yang menikahi Ratu Sumedang Larang, sangatlah mudah baginya untuk melakukan penyebaran agama Islam. Islam mulai tersebar di dalam keraton dan kemudian tersebar ke lingkungan masyarakat. Pada saat itu, penduduk Sumedang terkenal sangat tunduk pada pimpinan. Pangeran Santri
yang juga dikenal dengan Ki Gedeng Sumedang ini menyebarkan Islam dengan cara pendekatan budaya. Sebagai seorang ulama, Pangeran Santri juga membawa para santri sampai ustadz untuk menyebarkan agama Islam. Menurutnya, penyebaran agama Islam di Sumedang meneruskan gaya penyebaran Islam yang dilakukan 9 Sunan. Di tahun 1578 Masehi, anaknya yang bernama Pangeran Angkawijaya menerima pusaka Pajajaran dan dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang dengan gelar Prabu Gesan Ulun, di mana pusaka pemberian ini menandakan Sumedang Larang sebagai penerus sah trah Kerajaan Sunda. Menurut Babar Sumedang, wilayah Sumedang Larang dibatasi oleh Laut Jawa di utara, Sungai Cipamugas di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Sungai Cipamali di timur. Kerajaan Sunda sendiri runtuh di tahun 1579 Masehi setelah Pulasari ditaklukkan oleh Maulana Yusuf dari Banten. Runtuhnya Kerajaan Sunda menjadi bekas wilayahnya terbagi antara Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur. Dikarenakan terjadinya peristiwa Harisbaya, Sumedang Larang di bawah Prabu Gesan Ulun di tahun 1585 menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Cirebon. Kemerdekaan Sumedang Larang tidaklah berlangsung lama, hanya berkisar sekitar 35 tahun saja, dikarenakan keadaan saat itu yang relatif lemah dan terjepit antara 3 kekuatan besar, yaitu Banten, Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Di tahun 1620 Masehi, di masa pemerintahan Prabu Arya Surya Diwangsa, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Kerajaan Mataram, di mana status Sumedang Larang kemudian diturunkan dari kerajaan menjadi kabupaten di bawah Mataram. Pusat kerajaan juga dipindahkan dari Ciguling di pinggir Jalan Raya Sumedang, Bandung ke Kutamaya di pinggir Sungai Cipeles, Desa Padasuka saat ini. Pernikahan Ratu Pucuk Umum dengan Pangeran Santri membuahkan 6 anak yang menjadi puncak silsilah Raja Sumedang Larang. Putra pertamanya, Raden Angkawijaya yang bergelar Prabu Gesan Ulun, menjadi Raja Sumedang Larang dan sempat belajar agama ke Cirebon yang merupakan daerah asal ayahnya Pangeran Santri. Ibu kota Sumedang Larang pindah dari Kutamaya ke Dayeuh Luhur, kemudian ke Tegal Kalong. Baru di Tegal Kalong ini dibangun masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Tegal Kalong. Pemindahan ibu kota terjadi saat Surya Diwangsa menggantikan ayahnya Prabu Gesan Ulun. Kerajaan Sumedang Larang menjadi daerah kekuasaan Mataram Islam. Kemudian Tegal Kalong dijadikan pusat pemerintahan dan sebagai kelengkapan kota, Surya Diwangsa membangun masjid ini pada sekitar tahun 1600-an. Masjid Kalong ini kemudian menjadi masjid tertua di Sumedang. Saat dibangun, masjid merupakan bangunan rumah panggung dinding dari bilik bambu. Setidaknya masjid telah mengalami 5 kali pemugaran, dan pada saat itu penyebaran Islam tak dilakukan secara terbuka karena tradisi masyarakat masih kuat dengan agama sebelumnya. Peninggalan Kerajaan Sumedang Larang terbagi menjadi 2, yaitu situs Kerajaan Sumedang Larang dan yang kedua peninggalan Kerajaan Sumedang Larang. Untuk situs Kerajaan Sumedang Larang itu terdapat situs Tembong Agung Girang, situs Tembong Agung, dan situs Geger Sunten Ciguling.
bentuk peninggalan Kerajaan Sumedang Larang, yaitu terdapat perhiasan dan senjata dan juga seni serta budaya. Jantan apa mereka rumah apa kuninga atau tepung yang Sumedang kamu mah sana siji kabupaten ya mau kantor jantan hiji kerajaan nyata kan kena yang namanya Kerajaan Sumedang Larang pembebi sejarah nawitan ya nawitan ngadegna pemerintahan kamu teu aya nami Sumedang cenah namun aya pemerintahan terus namina sana Sumedang pindahan. Nah, jantan artosna mung eta anu ngadegeun naon kerajaan ngawitan nu ke Cikapapa Sumedang memang keturunan ti Galuh gitu nya. Da Sumedang keturunan Galuh. Nyata aya tokoh ge namina Prabu Guru Haji Aji Putih. Nah, ajeuna pisan nu ngawitan ngadegeun pemerintahan. Mung namina Kerajaan Sumedang. Naon namina? Nah, jantan ngawitan aya pemerintahan namanya teh Tembong Agung. Tah eta ngawitan aya pemerintahan namanya teh Kerajaan Tembong Agung. Waktu disepeng ku Prabu Guru Haji Aji Putih. Di mana cenah yeuna lokasina pemerintahan. Nyata pemerintahan namanya kan Ganeas ya. Pami urang Sumedang apa Ganeas, mun aya tempat namanya di Citembong Girang. Nah, dirinya ngadeg ngawitan namanya Kerajaan Tembong Agung. Tangke pemerintahan Jerman dialihkeun nya. Pusat pemerintahan dari Citembong Girang gitu tapi dengan itu pilihkeun ke daerah Dharmaraja ayeuna. Ari kabupaten namina di Desa Liwideng Kampung Muara. Nah, namun ke benten digentos. Ya, teu salamina anjeunna ge gaduh putra digentos ku tokoh anu waktu sarita mah teu jadi kenal nya. Bagis nami teh seueur. Sanu ngantos namina nyata Batara Kusuma tapi Batara Tungtang Buana nya. Eta napi kunaon? Batara Cakrabuana. Eta namanya. Anjeunna ge dibacankeun neraskeun da mana? Jepang Kerajaan Tembong Agung. Namun, nah waktu anjeunna mengjengkeun raja, anjeunna mah ningali ieu sanana fenomena alam nya. Janten ningali cahaya anjeunna salami kirang langkung ti leungit-leungit teh cahaya teh. Eta cahaya katingalina sapertos rasa melengkung. Nangka di mana nami cahaya eta ge janten nami anjeunna. Tapi memang teu aya ari namina Prabu Peso Melengkung teh nya. Pak tadi coba apa jangan nami cenah aya tapi tabung apa mun diterjemahkeun Peso Melengkung ya. Peso Haji Melengkung itu selendang malela ya tangke jadi nami Haji Malela. Kayak toko lah Prabu teh ngaku magi anjeunna ningali cahaya teh ya anjeunna nyebat kieu kirang langkung nya. Eta nyebat Insun Medangan. Martosna menten abi lahir abi nyangan ya. Martosna ya. Nah, janten tinu kecap Insun Medangan eta teh Sumedang teh nya titikna jika bakalan teh tinu Insun Medangan Sumedang jadi Sumedang. Nyato dirobih weh jadi Tembong Agung deui nya ti harita dikaina Sumedang. Kerajaan Sumedang. Namun kayak dikenal ya namanya Sumedang Larang ya. Kan tadi harus Sumedang Larang. Nah Sumedang Larang mah benten rupina pemerintahna kebanyakan waktu pemerintahan waktu perebusan ulun. Masih waktu zaman anjeunna mah Sumedang teh pernah mengalami masa. Benten nan sebatna Sumedang Larang. Yen aya hartosna. Pami Sumedang Larang teh hartosna tinu su nya Medang Larang. Itu beli aros su naon hartosna su. Su teh hartosna indah nya bagus baik. Medang hartosna luas ageung lega
upami larang artosna mahal awis. Nah artosna sebenarnya larang teh benten nah indah luas mahalnya tapi asa kirang ieu nya. Nah kita artosna pemikiran secara keseluruhan Sumedang Larang teh artosna tempat yang indah dan luas karena mahal tiada bandingannya. Eta sebenarnya malihan penulis orang asing mah Sumedang teh dikenal naon Paradise Van Java. Nah, jadi seperti surganya Pulau Jawa. Karena tadi cuman itu tempatnya indah kan. Nah, itu